Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Kristina, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Siliwangi. Saya akan melakukan uji kinerja UKM PPG di SMA Ainur Rafiq, Kabupaten Kuningan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut ta'alluma wat ta'lim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu absen dulu ya. Ratih, Erma, Hadirah. Meilisa, Hadirah. Citra, Hadirah. Risa, Hadirah. Najma. Boleh cek dulu kondisi kelasnya, apakah sudah bersih atau belum, ada sampah atau tidak. Silakan dicek dulu, kalau masih ada sampah Silakan boleh dibuang dulu. Sudah bersih? Bersih. Oh ya, alhamdulillah kalau bersih ya. Oke, masih ingat tidak pelajaran pertemuan kita yang kemarin tentang apa? Sistem gerak ya. Sistem gerak itu yang kita pelajari kemarin tentang apa aja? Yang pertama tentang macam-macam macam-macam tulang, jenis-jenis sendi, otot dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan meneruskan pembelajaran tentang gangguan pada sistem gerak. Kalian tahu kenapa hewan dan manusia itu bisa bergerak? Karena kalian tahu tidak apakah rangka ini adalah alat gerak aktif atau alat gerak pasif? Ulang, rangka. Pasif ya, karena yang aktif menggerakkan tulang apa? Ya. Masih ingat ya berarti ya. Jadi apakah ada hubungannya alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Ada ya. Kalau tidak ada otot, tidak ada alat gerak yang aktif, tentu tidak bisa bergerak. Nah, terus selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video itu ya. Sudah disimak kan? Ya, jadi
Apa saja sih gangguan-gangguan pada sistem gerak? Apa faktor-faktor yang membuatnya bisa seperti itu? Kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, Ibu menjelaskan tentang ini, manfaatnya adalah supaya kita nanti mengetahui manfaat-manfaat apa sih kalau misalkan namanya, kalau kita mengkonsumsi vitamin, suplemen dan lain sebagainya itu agar tidak terkena gangguan pada tulang gitu ya. Kita akan bahas sebentar ya, gangguan pada tulang, otot dan sendi. Yang pertama ada yang namanya fraktur. Ini hasil dari ronsen ya. Menurut kalian ini apa? Fraktur itu apa? Tulang. Ini bisa terjadi dari kecelakaan atau jatuh ya. Seperti itu. Ini namanya fraktur. Patah tulang ini ada beberapa macam. Jadi ada yang patah di dalamnya, ada yang memang dia patahnya terbuka keluar sampai menembus ke daging, ada ya seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya tiap-tiap fraktur itu. Yang kedua ini ada skoliosis. Ada yang terus ini. Nah, pernah ngalamin ini enggak? Apa nih? Keseleo kayak gitu, itu nanti kalau yang sudah parah ini bisa dislokasi atau si tulang tadi keluar dari persendian, mengakibatkan seperti itu. Kelihatan kan tulangnya sampai ke luar gitu ya. Ini jadi ada perpindahan posisi tulang keluar dari sendinya, ini akan mengalami sakit yang luar biasa ya. Biasanya harus dengan cara apa nih kayak begini? Biasa. Contoh yang lain lagi, nah ini apa? Ini ada atrofi otot. Atrofi otot ini bisa terjadi karena otot yang kita punya ini sudah lama tidak melakukan aktivitas atau memang tidak melakukan kegiatan apapun sehingga otot tersebut menciut atau mengkerut. Ya, dia bisa mengkerut seperti ini, ya, mengkerut. Jadi kalau ototnya sudah tidak aktif begini, bisa jalan nggak kira-kira? Nggak bisa, bergerak pun dia tidak bisa. Sulit ya. Ini atrofi otot. Satu lagi nih, ini yang mungkin akan menarik ya. Nah, wah. Siapa yang suka punya begini nih? Oh, enggak. Kalau ini hipertrofi otot, beda dengan yang tadi kebalikannya. Kalau yang tadi makan jarang dilatih, jarang digunakan, jarang beraktivitas. Kalau yang ini karena sering melakukan aktivitas, yaitu contohnya nge-gym, olahraga ya, angkat beban. Ini karena si otot tersebut sering dilatih, akhirnya dia bisa membesar seperti itu ya. Apakah perempuan bisa kayak gini? Bisa. Kalau sering dilatih nge-gym bisa seperti ini ya. Tapi maninya tadi, maninya ini ya, lanjut lagi. Nah, ini osteoartritis. Ada osteoporosis, ada osteoartritis. Kalau osteoartritis ini biasanya ini disebut juga kalau bahasa kita radang sendi. Radang sendi ini terjadi dari pengapuran tulang rawan yang licin. Ini kan kita punya tulang rawan ya. Kalau yang sehat seperti ini, tapi kalau misalkan tulang rawan kita mengalami pengapuran, dia akan seperti ini. Ini bisa terjadi juga kalau seseorang memiliki berat badan yang berlebih. Bebannya terlalu berat gitu, kasihan seperti ini ya. Jadi apakah bisa dialami oleh orang yang masih muda? Bisa. Lagi. Nah, ini apa? Asam urat. Asam urat ini ada disebabkan oleh peningkatan asam urat di dalam darah dan menyerang persendian, terutama sendi jempol kaki, bisa juga sendi-sendi lain seperti tangan, lutut, pokoknya tiap-tiap persendian. Ya, coba ibu minta kalian begini. Nah ya, kalian ininya nempel atau tidak? Nempel. Harus begini, jangan gini.
lagi bisa jadi Jempolnya nggak usah. harus lagi. Jempolnya bisa. Enggak. Kalau susah sakit enggak? Enggak. Kalau sakit berarti kalian ada asam urat. Ya, berarti ada asam urat. Bisa bu diginiin tapi ininya kok ngilu-ngilu ya, ngilu. Itu berarti ada munculnya asam urat seperti itu. Ini kan ini persendian ini. Pokoknya Itu gimana, Bu? Cara ngilanginnya ya obat. Obatnya ada, jangan disebut merek di sini. Selain minum obat, Selain minum obat bisa mengkonsumsi kayak dari buah-buahan ya. Tapi kalau untuk sayuran biasanya dibatasi tidak boleh sayuran-sayuran hijau karena itu asam uratnya tinggi. Jadi harusnya sayur-sayuran yang warnanya lain, jangan yang hijau. oh yang sakit ya? Tapi dia bisa. Ya berarti itu ada asam urat. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Ada penuaan, jadi nantinya kayak gitu tuh. Sehingga kalau digerakkan tuh meradang gitu. Kalau dibiarkan nanti itunya jadi meradang kayak gitu. Kalau di kaki ini jadi jempolnya kan nonjol. Iya. Ya. Apa ada lagi? Nah, sudah tidak ada ya. Sekian dulu ini pembahasan dari Ibu. Ada pertanyaan? Kenapa sih bisa seperti itu? Tadi sudah dijelaskan ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau belum 15 bulan, Kalau apa? nggak bisa ada sakit. Yaitu biasanya kita terlalu mengkonsumsi makanan yang banyak kandungan kayak itu sayuran-sayuran hijau itu jangan terlalu banyak. Itu nggak suka sayur. Kacang-kacangan juga. Ini suka sayuran nggak apa-apa boleh. Nggak puas. Tapi jangan yang terlalu, biasanya kalau asam urat itu hal yang harus dihindari itu makan makanan yang kacang-kacangan, tempe, tahu yang Oh, gara-gara tempe. sayurannya juga jangan, kalau udah sakit kayak gitu jangan yang sayuran hijau kayak kacang panjang, ayam. Ya. Nah ibu sekarang mau memberi kalian LKPD, tapi sebelumnya ibu pengen kalian tonton ini dulu. Tolong dianalisis video yang akan ibu tayangkan ya.
Ya. Nah, seru gak? Seru lihat yang jatuh ya. Nah, sekarang kemarin kan sudah kita bagi kelompok ya, jadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 dan 3 kemarin sudah memilih sendiri mana yang akan dibahas ya. Maksudnya jadi kan kemarin yang kelompok ini tentang gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi, kelompok yang lainnya cara mengatasinya. Nah ya kemarin kan sudah seperti itu ya bagi kelompoknya. Jadi sekarang Ibu minta duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu kasih LKPD untuk mengisi kasus yang sudah kalian tuju. Ya. Jadi sok di ini lagi bersih 4 kelompok dia Bu. Kelompok dia dulu. 4 kelompok. 4 kelompok. Ya silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan penyebab terjadinya sistem gerak yang sering dialami oleh pembalap MotoGP. Selanjutnya mau kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini bakal menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menanggulangi kasus gangguan sistem gerak yang biasa terjadi pada video tersebut. Nah, kan di video tersebut kan menayangkan MotoGP. Menayangkan MotoGP yang apa sih yang kecepatannya itu biasanya kalau MotoGP itu lebih dari 200 km per jam. Nah kalau kayak gitu itu biasanya kalau kecelakaan itu kecelakaannya itu benar-benar parah banget. Itu biasanya itu yang biasa terjadi itu fraktur tulang. Nah kalau fraktur tulang itu kalau misalkan pas terjadi fraktur tulang gara-gara kecepatan lebih dari 200 km yang almarhum itu, nah itu mungkin bisa ini tuh jadi penanggulangan itu di sebelum pas berkendaranya tuh jadi kayak melakukan pemanasan dulu biar si otot itu gak tegang semoga ya gak kaget gak kebas gitu. Ada yang ditanyakan? Oh, udah tunggu sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Boleh? Ya. Kelompok lain yang ingin bertanya? Biasanya itu pakai apa? Jadi Misalnya dari bukan Kan di rumah sakit ya pasti ada. kalau misalkan kan masih itu ada Selain pakai ini kalau dia pakai bambu bisa apa nih bisa oh ya udah pakai bambu kan sih. Tapi kayaknya yang di seluruh rumah sakit tersedia. kalau vitamin habis itu kayak Progresnya ada Tadi menggunakan alternatif, kan banyak alternatifnya. Kalau benar-benar nggak ada banget bisa mungkin pakai kalau misalnya TV-nya terus tanggung jawabnya ada dari sendiri apa yang membuat apa caranya. Ya itu mah tergantung kesepakatan awal ya. Kan kita nggak tahu itu kesepakatannya gimana. Karena dia tuh kecelakaan tanggung jawabnya
Iya nya apa emang kalau itu ya kita kan nggak tahu kesepakatannya gimana. Tapi itu mah kan bukan masalah kita ada lagi Kalau tulang yang patah itu ya gimana? sambungin Patahnya di dalam. sambungin bisa diobatin dulu terus nanti pakai didai tuh buat disatuin terus minum obat buat yang patah tulang teh buat obat kayak pasti zat pokoknya yang obat buat antibiotik buat ini buat kayak penyembuh tulang. Ada lagi? Kalau sering minum susu kan susu mengandung kalsium. Susu apa? Susu ini susu sapi. Ada susu kambing juga. Selain susu kambing etawa itu bagus. Iya. Tawa. Susu kambing itu bawa. Ada lagi. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 3 akan mempresentasikan gangguan gerak yang dialami oleh pembalap MotoGP. Yang pertama itu patah tulang selangka, yaitu yang disebabkan oleh gesekan yang terlalu keras atau kayak jatuhnya itu terlalu keras tuh, sehingga membuat tulang itu patah. Nah itu juga bisa menyebabkan tidak bisanya menahan diri buat seimbang di posisi motor tersebut. Udah. Ya. Ya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami di sini mau menjelaskan bagaimana cara untuk menanggulangi kasus gangguan sistem gerak yang terjadi pada video yang tadi. Cara menanggulangi kasus gangguan sistem gerak itu yang pertama mengkonsumsi makanan kalsium dan vitamin D. Yang kedua itu berolahraga dengan mengangkat beban yang berat. Terus menghindari merokok. Dari video tadi ya, yang Ibu sampaikan itu adalah video MotoGP, tapi di dalamnya kasus-kasus kecelakaan. Jadi Ibu meminta kalian untuk menganalisis gangguan apa yang bisa terjadi pada kasus-kasus seperti di video, ya, bukan kasus di MotoGP-nya. Itu maksudnya ya. Kalian terlalu fokus ke balap ya, jadinya begitu. Jadi tadi ada pertanyaan apa? Tadi Bu, kalau untuk menanggulangi tulang yang patah harus gimana? Ya, tentunya bukan cuma minum obat langsung menyatu itu tulang. Tiba-tiba nempel gak? Minum lem Bu, nempel gak? Enggak ya. Jadi kalau ada patah tulang rakus seperti itu, tentu saja harus ada pembedahan ya, dan dilakukan pen. Pennya itu kayak kalau kita mah di mur ya, dikasih mur ya. Tapi pennya itu adalah bahannya dari titanium agar tidak
saraf. Ya. Setelah nanti tulang itu sudah ada sudah menyatu, ya, baru nanti dibuka lagi pen tersebut, dibuka lagi, dan tentunya juga masih harus dibalut oleh perban yang lentur itu loh, ya. Jadi tidak cuma harus minum obat dan tiba-tiba digigit, kecuali dislokasi. Kalau kasusnya dislokasi, misalkan keluar dari tempatnya, mau di sini, mau di lutut atau dimanapun, itu baru hanya digigit saja. Paling kalau ini kan diurut ya, dimasukin, plok gitu ya, biasanya dimasukin, baru yang mau memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, jadi boleh Fitri. Jadi kesimpulannya itu di pembelajaran kali ini gangguan-gangguan yang bisa terjadi di sistem gerak itu ada skoliosis, terus ada fraktur tulang, terus ada luka sendi dan yang lainnya. Terus itu juga ada beberapa cara penanggulangannya sesuai dengan itu gangguannya. Terus biasanya itu kalau kayak gitu bisa disebabkan karena keturunan atau dari lahir sama dari kebiasaan. Ya, terima kasih Fitri. Semangat ya. Masih. Ya. Nah, jadi terima kasih kesimpulan dari Fitri tadi sudah dijelaskan gangguan-gangguan dan faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut dan upaya apa saja yang bisa dilakukan, ya, dari mulai makan makanan yang bergizi, terus juga cara penanggulangan yang gangguan-gangguan yang berat seperti itu ya. Nah, jadi dengan pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang atau tidak pembelajaran hari ini? Senang. Apakah kalian sudah melihat perbedaan dari pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang sebelumnya? Ada perbedaan ya? Lebih enak yang mana? Apakah sudah cukup paham pada pembelajarannya? Paham. Terima kasih, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu mau memberi post test kalau begitu ya. Ini hanya ada 5 soal, silakan diisi. Udah selesai. Ya, silakan dikumpulkan. Nih, kumpulin sini. Ya. Itu contoh aja satu. Bangkunya bisa di
Rapikan lagi. Kembali lagi ke awal posisinya. Ya, mungkin cukup sekian saja pembelajaran pada hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.